Ini apa kemarin? Bukannya kemarin Tapera? Bukan tadi pagi Pak. Gue lupa. Mana sih? Mas, Tapera tadi pagi apa kemarin? Tadi pagi. Gue lupa pikir. Oh iya udah. Jadi dia, oh iya sekarang setelah saya. Sebelumnya nih. Dibagi dari sana. Dari mana Pak? Dari siapa Pak? Dari orang istana. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, kami saya akan ke OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, terus saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengklirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara ya. Nanti tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja. 100 orang kali tebakan saya itu udah syukur kalau dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang. Pak, proyeksi ekonomi dengan adanya konsumsi dengan adanya stimulus berapa Pak di kuartal 4? Kira-kira di atas 5,5%. Di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 berarti konsumsinya, atau di bawah Pak? Di atas lah. Kan kita nggak pernah prediksi di atas 5,5 sebelumnya kan. Kalau saya pikir sih 5,5 atau lebih sedikit lah. Soalnya sejauh ini konsumsi tuh tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi terus Pak. Ya kan kemarin-kemarin data yang sekarang kan belum keluar. Kalau saya lihat dari data, sepertinya data retail sales BI mulai naik kan di bulan terakhir ini di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan udah mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat di perekonomian. Dan kita akan lihat terus perkembangan uang seperti apa. Kalau masih kurang saya akan tambah. Pak, ada sedikit ya Pak, kemarin kan 20 Oktober kemarin harusnya sudah disalurkan depositnya sampai sekarang katanya tapi Pak itu gimana Pak, maksudnya sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu logistik, persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat apa ya? Satu lagi apa ya? Yang biasa untuk desil 1-2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa. Mungkin besok udah ngalir. Sementara yang PT Pos harusnya sih saya perintahkan ke dirjen saya untuk diskusi dengan PT Pos untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga. Pak kan sejak kan Pak ya, maksudnya latar belakangnya kenapa Pak instruksi Prabowo apa langsung dari instruksi Pak Prabowo gimana sih Pak? Kenapa Anda bilang dadakan? Iya maksudnya pos Wah udah lama itu. tambahan. Pos anggaran tambahan. Kan saya lihat tadi ada beberapa anggaran yang nggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah dari situ kan saya alihkan berapa 3 triliun ke sana kan. Tadinya kan cuma 2 bulan. Terus kita tambah lagi jadi 3 bulan, dan desilnya ditambah jadi desil 3-4 ikut. Karena biasanya mereka juga rentan tapi tidak mendapat bantuan pemerintah. Jadi udah diperhitungkan cukup lama dan angkanya sudah dihitung. Soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan,
data Pemda sekian, ini sekian, ini sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah dari Kemenkeu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Pak, tapi ada Kemarin katanya mau periksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri, itu hasilnya apa ya? Datanya apa udah diperiksa? ada selisih 18 triliun. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa. Untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral setiap saat bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin itu, saya nggak tahu, double check aja. Karena di banknya seperti itu dan tercatat seperti itu di perbankan. Ada reminder terbaru nggak sih ke Pemda Pak kalau misalnya anggarannya nggak, kan sebelumnya Bapak bilang bakal ditarik kan ya Pak, atau dikurangin digunakan untuk pusat. Nah ada himbauan terbaru nggak sih Pak dari himbauan kita adalah alasan Pemda apa sih Pak? Kenapa mereka masih menyimpan uangnya? Udah ngasih tahu belum sih ke Kemenkeu? Saya nggak tahu. Mereka bilang kalau kata Pak Tito Efisiensi atau Pak? Bukan efisiensi. Mereka untuk menyediakan uang di awal tahun di bulan 1-2 supaya ada tabungan. Kalau saya bilang tahun ini nggak bisa diapakan kan itu. Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke Pemda cepat, di mana awal tahun saya bisa mulai kirim tanggal 2 misalnya. Perlu nggak buffer? Kan nggak perlu. Uangnya bisa dihabisin, ada 100 triliun tambah 100 triliun uang bisa dibelanjakan itu di daerah. Pak, penyaluran cepat itu Pak tahun 2026. Ya? Gaji PNS akan naik nggak Pak tahun Loh, saya nggak tahu. Saya belum tahu. Kayaknya ada, tapi saya belum tahu detailnya. Berarti ada kenaikan ya Pak? Pak, kalau kemungkinan ada ya Pak, pencairan cepat itu nanti akan untuk data untuk penyaluran subsidi juga akan dipercepat juga nggak Pak? Kan sekarang kalau pembayaran ke PLN Pertamina kan baru per 3 bulan ya Pak, dari sebelumnya 6 jadi 3, apakah akan ada dipercepat lagi Pak? Apa misalnya tiap bulan gitu Pak, kompensasi dan subsidi? Jadi gini, dari 6 yang kompensasi ya, subsidinya kan tiap bulan kan, subsidi otomatis keluar. Iya, Pak. Yang kompensasi kita buat skema baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya. Oh, 70%. 70% nanti bulan ke-8 kita hitung seperti apa, kurang atau lebih. Kalau clear, yang 30% kita bayar semuanya. Update terakhir pembayaran? Sudah dikirim, sudah cair harusnya sih. Oh, udah siap. Enggak, sekarang ya kita sudah kirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa uangnya udah available atau dananya udah available, tinggal mereka kirim surat ke kita. Oh, tinggal berapa tagihannya berarti ya Pak? Enggak, udah clear tagihannya berapa. Oh, udah. Tinggal mereka kirim surat
minta duit kira-kira gitu, apa minta dicairkan nanti kita kirim uangnya. Tapi triliun untuk LPDP gimana Pak? 3 menteri jadi udah nggak ada Pak, masalah lagi terkait Pak. subsidi kebijakan subsidi LPG satu harga Pak, kan kalau BBM udah ada satu harga, kalau LPG satu harga pembahasannya udah sejauh mana Pak? LPG satu harga pembahasannya Saya seperti belum apa Pak? membahas. Thank you ya. Kan pembahasannya kemarin tanggal 10. Pada pasien PNS Pak. Kemarin katanya ada penangkapan besar-besaran Pak, ada invoicing. Itu kapan Pak? Insentif Pak. Apanya? Buat industri mobil. Apanya? Insentif bakal ada insentif fiskalnya nggak, Pak? Kita lihat seperti apa kesiapan industrinya. Yang jelas tahun ini kan sebenarnya kita udah anggarkan untuk mobil maung ya, yang banyak itu. Cuman kapasitas produksinya belum cukup untuk melayani desain yang permintaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga sebagian anggaran dikembalikan. Untuk tahun depan kalau mereka ada siap ya kita beli. Ada insentif khususnya Pak. Nanti kita lihat. Pak soal penangkapan besar itu gimana Pak? Mereka minta perlindungan dari dumping. Itu yang saya cari, kan saya belum terima suratnya. Justru saya minta ke mereka kalau ada produk-produk penutupan atau dumping kasih tahu ke saya, kita akan sesuaikan kebijakan kita